Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Mereka nyata tatkala aku membuka mata. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Penglihatan ini masih sangat jelas dan diriku dalam keadaan sadar ketika melihat kepala boneka Barbie itu perlahan-lahan mulai bergerak menengok ke arahku. Mata boneka itu menatap tajam ke mataku yang saat itu tepat berada di samping Gendis. Senyuman boneka Barbie yang biasanya terlihat sangat menawan perlahan-lahan berubah menjadi seperti seringai. Di mata ini, senyumnya sekarang berubah menjadi sangat menyeramkan dan menakutkan. Bulu kuduk terasa mulai merinding. Debaran jantung mulai berpacu dengan cepat dan tengkuk mulai terasa amat dingin. Padahal cuaca saat itu sedang panas-panasnya. Herannya, Gendis tidak menangis, tapi malah asik mengoceh sambil tersenyum. Namun entah dengan siapa. Saya yang sangat panik dan ketakutan tanpa berpikir panjang lagi langsung mengambil boneka Barbie yang sedang terduduk di samping kepala Gendis dan segera berlari keluar rumah. Sambil membaca bismillah, langsung aku lempar boneka itu ke dalam tempat sampah. Di dalam rumah, diri ini hanya bisa terdiam sambil memikirkan peristiwa ganjil yang baru saja terjadi persis di depan mata. Kejadian tadi benar-benar sebuah shock terapi yang sangat menakutkan. Segera saya mengambil air putih dan meminumnya agar hati ini menjadi lebih sedikit tenang. Kalau tidak ingat Gendis saat itu, mungkin diriku sudah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Kenapa gangguan ini semakin hari semakin bertambah parah? Ada apa ini? Tanyaku dalam hati. Di kepala ini berkecamuk berbagai macam pertanyaan. Bagaimana mungkin kepala boneka bisa berputar sendiri? Siapa yang menggerakkannya? Kenapa kehadiran Gendis seperti magnet bagi mereka? Logika ini berusaha berpikir keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan jawabannya. Otak ini seketika menjadi buntu. Alhamdulillah saat itu Gendis tetap anteng. Sempat dia menangis kencang, diriku bisa semakin panik dan bingung. Sempat terlintas ingin menghubungi Emas, namun saya urungkan niat tersebut. Daripada saya semakin dikatain gila, lebih baik dipendam sendiri kejadian siang ini. Saat itu diriku berusaha untuk tidak menangis, berusaha menahannya dengan sekuat tenaga, walau sebenarnya saya sangat ketakutan dengan semua kejadian yang sudah dialami. Ya Allah, kenapa ada ujian seperti ini? Apa rencanamu untuk hamba dan putriku? Seandainya ibuku masih hidup, tentu diriku tidak akan pernah merasa sendirian seperti ini. Saat ini, sambil memeluk ibu, aku bisa berbagi tentang peristiwa ganjil yang aku alami dan pastinya ibu akan mendengarkan dengan senang hati tanpa menjek bahwa diri ini halu atau gila. Ibu akan mempercayai semua ucapanku dan beliau akan memberikan saran yang bisa menenangkan hati ini. Ada rasa sedih karena harus membuang boneka Barbie itu. Itu boneka kesayangan yang dibelikan oleh ibu saat aku berusia 6 tahun. Boneka Barbie dengan wajah oriental dan senyum tipis yang tersungging di bibirnya yang mungil, serta gaun pengantin berwarna putih yang menyempurnakan penampilannya. Boneka itu terlihat sangat cantik dan sempurna. Kemanapun aku pergi, boneka itu selalu dibawa. Sekarang nasib boneka kesayangan itu
harus berakhir di tempat sampah. Maafin Ima ya Bu, karena sudah membuang boneka pemberian Ibu. Ima takut Bu, takut banget saat melihat kepalanya yang bisa bergerak sendiri. Fai, semenjak kepulangan Gendis ke rumah, saya paling takut ke arah tangga, dapur, dan kamar mandi. Hawanya sangat tidak enak, rasanya sangat berbeda. Diriku selalu berusaha untuk tidak berlama-lama di ketiga tempat tersebut, apalagi di kamar mandi. Setiap membawa Gendis ke tempat itu, matanya selalu menatap ke atas plafon, dan bola matanya serta kepalanya selalu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, seperti melihat sesuatu yang sedang terbang. Sore itu Mas pulang ke rumah dan bilang kalau dia mendapat tugas dari kantornya harus keluar kota lagi. Entah hati ini harus merasa senang atau sedih mendengar berita tersebut, karena doa yang aku ucapkan tadi pagi terkabul. Dah, biar kamu bisa istirahat. Malam ini kita menginap di rumah tante kamu saja. Biar di sana kamu bisa tidur dan ada yang jagain Gendis. Tolong kamu telepon Mbak Ani. Beritahu dia untuk selalu membersihkan rumah kita dan kasih tahu di mana tempat kunci kamu simpan. Besok pagi biar saya berangkat ke bandara. Dari sana saja, ujar suamiku. Diriku hanya menatap ke arahnya dan terdiam. Rasanya bibir ini ingin menceritakan kejadian tadi siang, tapi aku urungkan niat tersebut. Daripada jawaban yang terlontar dari mulut Mas malah bikin hati ini semakin sakit. Akhirnya saya segera menelpon Mbak Ani untuk memberitahukan bahwa akan pergi menginap beberapa hari di rumah tante dan meminta tolong dia untuk selalu membersihkan rumah. Setelah itu saya segera packing dan mempersiapkan semua keperluan yang harus dibawa. Hati ini menjerit kegirangan. Akhirnya diriku bisa keluar dari rumah ini. Sore itu juga kami berangkat ke rumah tante yang berada di Jakarta. Semoga saja di sana Gendis bisa anteng tanpa ada kejadian-kejadian aneh lagi batinku. Sesampainya di sana, Gendis langsung disambut oleh keluargaku dan langsung digendong oleh tante. Fai, saya memanggil tante dengan sebutan mama karena beliau banyak membantu biaya pendidikan saya selama kuliah. Jadi saya menganggap beliau sebagai ibu kedua. Tante menatap saya dan berkata, "Wajahmu kok kuyu banget sih, tidak segar dan tidak terawat seperti dulu. Itu bawah mata juga kenapa bisa hitam banget sih?" Cetusnya sambil mengamati wajahku. Diriku langsung merebahkan diri di sofa sambil menghela nafas. Bibir ini tetap terdiam. Saya lagi malas untuk berbicara. Saat itu saya hanya ingin beristirahat dan bisa memejamkan mata walau hanya sebentar. Tiba-tiba suara Mas berkata, "Ya begitu Tan, kasihan Ima kurang istirahat karena harus terus menemani Gendis. Gendis kuat melek Tan, susah banget tidurnya." Saya langsung membuka mata ini begitu mendengar ucapannya. Kutatap wajah Mas dengan penuh kebencian. Rasanya saat itu ingin berteriak dan membentaknya sambil berkata, "Sok tahu kamu, memangnya kamu tahu semua tentang Gendis? Memangnya kamu peduli dengan apa yang kami alami?" Gerutu saya dalam hati. "Oh ya Tan, besok Dedi harus tugas keluar kota lagi. Jadi Dedi titip Ima dan Gendis ya. Biarkan mereka di sini dulu, biar Ima bisa istirahat juga," ujar suamiku. "Ngapain izin begitu? Ini juga rumah Gendis. Gendis bisa datang setiap saat." Tiba-tiba suami tante keluar kamar dan menyahuti perkataan suamiku. Akhirnya Om mengajak Mas untuk ngobrol di teras. Sedangkan tante dan anaknya dari tadi asik bermain dengan Gendis di ruang tamu. Mereka menyukai Gendis karena Gendis sangat lucu dan menggemaskan. Celotehan Gendis yang belum jelas terdengar di ruang tamu, diiringi gelak tawa Dwi sepupu saya. Di saat mata ini lagi asik memperhatikan tingkah laku mereka yang sedang bercanda, tiba-tiba Dwi berkata, Mbak kenapa nggak tinggal di sini aja sih sama Gendis? Biar aku ada temennya. Aku suka banget sama Gendis. Gendis gendut banget Mbak, lucu kayak boneka. Kalau ada Mbak dan Gendis di sini, aku kan jadi punya temen," serunya kegirangan. Saya hanya menyauti ucapannya dengan wajah datar. "Kalau rumah Mbak tidak Mbak tempati, sayang Wi, nanti rumahnya bisa rusak." Padahal saat itu hati ini berkata,
Kamu belum tahu apa yang akan terjadi kalau Gendis tinggal terlalu lama di sini. Rumah juga bisa semakin angker kalau dibiarkan kosong terlalu lama. Bakalan semakin banyak yang berdatangan dan tinggal di sana. Di tengah lamunan tiba-tiba tante berkata, "Imah, kok mama takut ya melihat tatapan mata anakmu? Matanya serem banget, mah. Kalau lagi natap mama, mata anakmu tajam banget." Kemudian Dwi tertawa. Gendis tahu kali kalau neneknya galak, makanya dia menatap ibu seperti itu. Seloroh Dwi sambil terus tertawa dan menciumi tangan Gendis. Saya hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan mereka. Harus kuakui kalau tatapan mata Gendis sangat tajam. Berbeda dengan tatapan mata bayi lainnya yang masih terlihat polos. Saya menarik nafas. Apa yang sedang saya pikirkan? Gendis sama kok, seperti bayi lainnya. Cuma memang dia selalu menangis setiap saat. Akhirnya di tengah canda tawa mereka, diriku berdoa dalam hati. Gendis, semoga malam ini kita bisa tidur nyenyak ya. Mama capek pengen istirahat. Mama yakin Gendis pasti juga mau istirahat. Namun ternyata saat itu Allah belum mau mengabulkan doa saya. Sepertinya mereka selalu mengikuti kemanapun Gendis pergi. Ya, tepat pukul 23, Gendis yang tadinya sedang tertidur lelap mulai rewel lagi. Dirinya gelisah. Tangisan yang awalnya terdengar pelan semakin lama semakin kencang. Saya langsung menggendong dan membawa Gendis ke ruang tamu karena tidak mau mengganggu Mas yang lagi tertidur pulas. Mungkin karena mendengar suara tangisan Gendis, Tante terbangun dari tidurnya. Dan tidak lama kemudian beliau keluar dari kamarnya untuk menghampiri diriku. Beliau kemudian bertanya, "Ada apa ini? Kenapa Gendis menangis sekencang itu? Kenapa kamu gendong Gendis sendirian? Mana suamimu? Kenapa dia tidak menemani kamu dan Gendis?" Semua pertanyaan itu terlontar dari bibir tanteku. Saya hanya bisa menghela nafas dan akhirnya malam itu aku ceritakan semua tentang sikap Mas kepada diriku dan Gendis serta kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Terserah tante mau bilang apa, yang penting hati ini lega karena sudah mengeluarkan semua unek-unek di hati. Tante mendengarkan semua ceritaku sambil mengambil Gendis dari gendongan saya. Akhirnya aku pun kemudian duduk di sofa dan mulai menangis pelan. "Mah, Ima gak kuat mah. Ima capek. Ima mau menyerah," isak saya saat itu. "Istighfar Ima, istighfar. Kamu harus kuat demi anak kamu. Ini anak yang kamu tunggu-tunggu selama 10 tahun. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kamu itu ibunya. Kasihan Gendis kalau kamu menyerah. Dia itu butuh kamu. Kamu harus tetap semangat demi Gendis. Anak ini tidak punya salah apa-apa. Ini semua ujian dari Allah untuk kamu. Ujian yang luar biasa. Perkuat iman dan ibadah kamu. Kamu harus bisa melawan mereka," ujarnya sambil menatap ke arahku. Tangisan ini kemudian terhenti. Sambil terisak pelan, kutatap wajah Gendis dalam gendongan tante. Aku tatap wajah polosnya yang saat itu masih terus menangis. Mungkin benar ucapan tante bahwa diriku harus berani melawan mereka. Saya tidak boleh kalah. Apa yang saya alami mungkin tidak sebanding dengan yang Gendis lihat dan rasakan. Ujian ini mungkin baru sebagai awal permulaan saja, karena aku tidak tahu kedepannya akan ada ujian apa lagi yang sudah menunggu diriku dan Gendis. Bismillah. Semangatku mulai muncul kembali, semangat yang sempat hilang. Saya yakin Allah akan melindungi diriku dan Gendis. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Saat itu juga terbayang wajah ibu yang sedang tersenyum dan berkata, "Masa jagoan cengeng? Jagoannya ibu tidak boleh cengeng. Jagoannya ibu harus kuat. Ibu percaya kalau Ima kuat." "Gendis, kita berjuang bersama-sama ya, melewati semua ujian ini. Mama akan selalu di samping kamu. Mama tidak akan pernah membiarkan Gendis melewati ujian ini sendirian. Tolong maafin Mama yang hampir menyerah ini ya nak," bisikku dalam hati. Malam itu akhirnya saya tertidur di sofa ruang tamu diiringi dengan tangisan Gendis yang masih dalam gendongan tante saya. "Maafin Mama ya Dis.
Malam ini Mama tidak bisa menggendong dan menenangkan kamu. Mama ingin tidur walau cuma sebentar. Akhirnya aku pun segera terlelap dalam mimpi karena tubuh ini sudah teramat letih. Saya terbangun ketika adzan subuh berkumandang. Alhamdulillah, ucap bibir ini karena akhirnya bisa merasakan yang namanya tidur lagi. Saya segera bergegas mencari Gendis yang ternyata sedang terlelap di kamar tante saya. Saya memandangi wajahnya yang sedang tertidur. Kamu cantik sekali anakku. Kalau sudah besar, jadilah seorang gadis yang pemberani, ucapku dalam hati sambil kukecup dengan lembut keningnya. Setelah itu saya segera bergegas untuk menunaikan kewajiban sholat dan langsung membantu menyiapkan semua keperluan Mas. Pagi itu Mas berangkat ke bandara dengan naik taksi dan saya hanya mengantar kepergiannya sampai depan pintu pagar. Kemudian saya masuk ke rumah dan mulai sarapan. Rasanya hati ini bahagia sekali, bisa tidur walau hanya sebentar. Diriku juga berterima kasih ke tante saya karena semalam mau menggantikan posisi saya untuk menggendong Gendis. Mah, Gendis mulai anteng dari jam berapa? Tanyaku. Lumayan lama juga Mama harus menggendong Gendis, sampai pegel bau Mama. Gendis mulai anteng sekitar jam 3-an. Itu anak apa tidak merasa capek ya harus menangis selama itu? Ujar tante penuh keheranan. Sambil mengunyah roti, saya hanya tersenyum dan berkata, ya begitu lama yang harus Ima rasakan setiap malam. Kasihan kalau melihat Gendis harus menangis setiap malam sampai menjelang subuh. Hati ini tidak tega Mah. Tapi Ima juga bingung apa yang harus Ima lakukan. Paling Ima cuma bisa menggendong sambil memeluknya, ujarku sambil menerawang rutinitas yang biasa kami lakukan setiap malam. Setelah sarapan, aku menggendong Gendis berjemur di halaman luar rumah. Rasanya pancaran sinar matahari terasa hangat di tubuh. Kuhirup udara pagi yang terasa sangat segar dan aku hembuskan perlahan sambil memejamkan mata ini. Tidak terasa muncul senyum di bibir saya. Senyum yang sudah lama hilang. Ya Allah, bagaimana bisa saya lupa kalau hidup ini begitu indah. Terima kasih atas semua karunia-Mu ya Rob. Sambil menggendong Gendis, saya ciumi terus pipinya yang tembem. Gendis, seandainya hidup kita tenang, tanpa adanya gangguan, Mama dan Gendis pasti bahagia banget ya, ujarku dalam hati. Tiba-tiba berhenti sebuah mobil sedan berwarna silver di hadapan saya. Dan dari dalam mobil turun seorang bapak-bapak yang sudah agak tua. Bapak itu memakai kacamata dan membawa tongkat. Tidak lama kemudian turun supirnya sambil tersenyum ke arahku. Bapak tua itu berhenti di hadapan aku dan Gendis. Beliau menatap lama ke arah kami. Saya yang merasa risih karena tatapannya, kemudian menatap balik dengan sinis. Dalam hati berkata, ngapain sih ini orang natap saya dan Gendis sampai begitu amat? Apa ada yang aneh dari diriku dan Gendis? Tidak lama kemudian bapak tua itu dan sopirnya berlalu dari hadapan saya dan masuk ke rumah, tepat di sebelah kanan rumah tante saya. Oh, rumahnya di situ toh. Tetangganya Mama, gumamku dalam hati. Saya amati rumah itu. Rumah bercat putih yang cukup besar, tapi sangat tertutup dan sedikit menyeramkan karena ada sebuah pohon mangga yang sangat besar berdiri kokoh di halamannya. Akhirnya saya segera masuk ke dalam rumah dan mencari tante. Ternyata tante sedang asik menonton TV. Mah, tadi ada bapak tua pakai kacamata dan bawa tongkat sama supirnya masuknya ke rumah sebelah. Itu siapa Mah? Tadi dia ngeliatin Ima dan Gendis terus. Aneh banget orangnya, tanyaku penuh curiga. Tante sambil terus menonton cuma bilang, oh itu Pak S, tetangga baru Mama. Orangnya baik tapi jarang bicara dan keluar rumah kalau tidak ada yang menjemput. Kata istrinya sih profesi Pak S itu paranormal. Mama perhatiin kliennya banyak. Sering banget Pak S dijemput sama mobil-mobil mewah. Mungkin kliennya itu orang-orang penting semua. Namanya Pak S toh, gumamku, dan ternyata beliau paranormal. Ternyata itu awal mula pertemuan Gendis dengan Pak S, seorang yang nantinya bisa memahami Gendis dan menyayangi Gendis seperti cucunya sendiri. Sore itu tante memanggil tukang urut.
katanya biar badan saya rileks dan segar. Sehabis diurut, saya langsung ketiduran dan baru terbangun saat menjelang maghrib. Diriku terbangun karena mendengar tangisan Gendis dari arah ruang tamu. Sebenarnya tubuh ini malas bangun. Tubuh ini masih ingin istirahat, tapi kasihan Gendis. Mungkin dia kecarian mamanya. Akhirnya aku pun memaksakan diri untuk bangun dan bergegas menuju ruang tamu. Di sana ternyata tante tidak sendirian. Ada temannya yang sedang berkunjung. Saya cuma tersenyum ke arah temannya dan langsung mengambil Gendis dari gendongan tante. Tiba-tiba temannya tante bicara ke saya. "Mbak, kasihan banget itu anaknya. Dari tadi menangis terus. Sudah sekitar 30 menitan loh. Sudah digendong, dikasih susu, tapi tangisannya tidak juga berhenti." Saya cuma tersenyum sambil menatap Gendis. Wah, Gendis kangen mama ya. Kangen digendong sama mama. Sambil permisi dan berlalu dari hadapan mereka, ku bawa Gendis masuk ke kamar. Semakin lama tangisannya Gendis bukan semakin pelan, tapi malah semakin kencang. Tangisannya baru berhenti setelah adzan Isya berkumandang. Tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dari handphone saya. Ketika kulihat, itu pesan dari Umi. Beliau adalah guru bekam saya. Segera aku baca pesannya. "Assalamualaikum Mbak, bagaimana kabar Mbak dan Dedek, sehat kan? Sudah lama juga saya tidak bertemu Umi. Semenjak Gendis lahir, diriku memang tidak punya waktu untuk berbekam lagi." Saya balas pesan Umi. "Alhamdulillah Ima dan Endi sehat. Ima lagi di Jakarta di rumah tante. Umi sehat. Ima kangen dibekam Umi lagi." Tiba-tiba hati ini ingin menceritakan semuanya ke Umi. Akhirnya diri ini memutuskan untuk menelpon beliau dan menceritakan semuanya. Setelah Umi mendengarkan semua cerita saya, beliau berkata, "Mbak, sepertinya ada yang tidak beres sama Dedek. Dedek harus diruqyah syar'i. Nanti saya hubungi dulu Pak Ustadznya. Kalau bisa diruqyahnya, tunggu saat suami Mbak sudah di rumah ya. Tolong kabari saya kalau suami Mbak sudah pulang." Setelah percakapan via telepon dengan Umi, akhirnya saya langsung kirim pesan ke Mas untuk menanyakan kapan dia akan pulang. Ternyata Mas bilang dalam waktu 4 hari lagi akan pulang ke rumah. Saya cerita ke Mas kalau saya ingin ruqyah syar'i untuk Gendis dan rumah. Saya ceritakan semua percakapan saya dan Umi. Alhamdulillah Mas menerima ide itu. Katanya biar hati saya senang dan tidak berpikiran negatif terus. Saya langsung memberi kabar ke Umi kalau dalam waktu 4 hari suami saya akan tiba di rumah, dan Umi akan mengabari kapan jadwal ruqyah syar'i dimulai. Saya ingat betul kapan pertama kali ruqyah syar'i untuk Gendis. Hari Jumat, pada asar, itu kesepakatan kami. Diriku berharap ruqyah syar'i ini akan memberikan hasil untuk Gendis dan bisa membuat suasana di rumah tidak terasa menakutkan lagi. Saat yang ditunggu tiba, hari Jumat siang, Mas dari bandara langsung menuju ke rumah. Katanya mau mengecek apakah rumah sudah dirapikan oleh Mbak Ani atau tidak. Saat saya sedang berada di kamar dan bersiap-siap pulang ke rumah diantar oleh tante, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Kulihat di layarnya tertera nama suamiku. Segera saya angkat teleponnya dan terdengar suara Mas. "Assalamualaikum dah," ucap Mas. "Waalaikumsalam Mas. Mas sudah sampai di rumah kah?" ujar saya. Suami saya menjawab dengan suara sedikit gemetar. "Alhamdulillah sudah dah. Mas sudah di rumah." Saya menangkap ada nada ketakutan dari suaranya. Akhirnya diri ini memberanikan diri bertanya, "Mas, suaranya kok kayak ketakutan gitu sih? Ada apa Mas? Mas tidak apa-apa kan?" seru saya dengan nada agak panik. Terdengar tarikan nafas Mas dari belakang sana. "Dah, Mas mau cerita sesuatu, tapi Dah janji jangan takut ya. Tadi pas mau ke lantai atas, tiba-tiba sudut mata Mas menangkap sesuatu. Astagfirullah," serunya penuh ketakutan. Mas, kamu melihat apa?" ujarku panik. Awalnya Mas kira yang di tangga itu tali rapia berwarna hitam. Namun begitu didekati dan diperhatikan dari dekat, ternyata itu seekor ular. "Ah, ular? Ada ular dalam rumah?" jeritku tertahan. "Betul mah,
Saat itu ada ular di depan mata Mas. Awalnya diri ini sempat panik karena takut kalau ularnya menyerang. Namun ular itu tidak bergerak sama sekali. Dia seperti sedang menunggu sesuatu. Namun, terdengar suaranya menarik nafas. Tatapan matanya menyiratkan rasa amarah dan terlihat sangat menakutkan. Serunya, "Mas, saat ini kamu tidak sedang berhalusinasi kan?" Sindirku. "Halusinasi dari mana? Nanti Mas kirim fotonya kalau kamu tidak percaya," ujarnya gusar. "Ya Allah," serunya tercekat. "Kamu kenapa lagi? Kenapa tiba-tiba suaramu seperti itu?" Jantungku mulai berdebar kencang. Entahlah, tiba-tiba tengkuk ini merinding. Rasanya seperti ada sepasang mata yang sedang mengawasi gerak-gerik Mas saat ini. Padahal Mas lagi sendirian di rumah. Nada suaranya terdengar ketakutan. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja kali," hiburku. Tapi bagaimana bisa ada ular di dalam rumah ya? Apa ada jendela dan pintu yang terbuka?" Aku berusaha mengalihkan perhatiannya karena aku tahu kalau Mas itu penakut. "Entahlah, Mas juga heran bagaimana caranya bisa masuk. Mas sudah periksa semua ruangan, jendela, dan pintunya tertutup rapat." Prak! Terdengar suara benda pecah memecah keheningan. Mas, kenapa ada suara benda yang pecah?" ujarku sambil berteriak. "Maaf, maaf, Mas tidak sengaja menyenggol gelas di atas meja sampai terjatuh. Nanti segera Mas bersihkan." Suaranya penuh penyesalan. "Ya sudah, gak apa-apa. Cuma gelas ini, kamu tidak terkena pecahannya kan?" "Alhamdulillah pecahannya tidak mengenai Mas." "Oh iya Mah, jam berapa kamu pulang?" Suaranya terdengar lembut. Nada suara itu, suara yang penuh kelembutan, suara yang sangat aku rindukan. Mah, kenapa tidak menjawab pertanyaan Mas?" Suaranya menyadarkan lamunanku. Ini sebentar lagi mau berangkat. Oh ya, ularnya tadi dibuang kemana?" tanyaku penasaran. "Ularnya tadi dibuang ke sungai dekat jembatan. Rasanya agak janggal saat menangkap ular itu. Ularnya tidak berusaha menyerang sama sekali. Jangan-jangan itu ular jadi-jadian," gumamnya. Dek, ada desiran dalam hatiku. Benar juga ucapannya. Bisa jadi itu bukan ular sembarangan. Namun segera aku tepiskan pikiran tersebut. "Alhamdulillah kalau sudah dibuang, tolong dicek lagi seluruh ruangannya. Takutnya masih ada ular yang tertinggal." "Iya Mah, tadi semua ruangan sudah dicek satu persatu. Insya Allah sudah aman. Sudah dulu ya, Mas mau membersihkan pecahan gelas. Takut nanti terinjak." "Baik Mas, saya juga mau berangkat sekarang. Oh ya, jangan lupa tolong kirim foto ularnya ya," pintaku penasaran. "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa," ujarnya mengingatkan. Terdengar nada pesan di handphone. Ternyata itu foto ular yang dikirimkan oleh Mas. Kuamati gambarnya. Ularnya berwarna hitam pekat dengan panjang kira-kira 50 cm. Serem amat ularnya. Bulu kuduku langsung berdiri ketika mengamati foto tersebut. Diriku bergegas lari keluar kamar mencari tante. Mama, sini deh Mah, Ima mau cerita," seruku dengan nafas ngos-ngosan karena harus berlari menuju garasi. "Ada apa sih sampai lari-larian begitu? Kalau Gendis terbangun gimana? Yang repot kan kamu juga," serunya sedikit kesal. Sambil mengatur nafas, aku pun mulai bercerita. "Ini loh Mah, barusan Mas nelpon. Katanya dia menemukan ular berwarna hitam di tangga rumah." Sambil aku tunjukkan foto yang dikirim oleh Mas. "Astagfirullahaladzim, kok bisa ada ular di tangga? Perasaan dulu rumahmu sering dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah Mama dengar ada ular masuk. Tapi suamimu tidak apa-apa kan?" tanyanya panik. "Alhamdulillah Mas tidak apa-apa Mah. Ularnya juga sudah dibuang ke sungai." Ima juga heran, kok bisa ada ular yang masuk ke dalam rumah ya? "Sudah, jangan berpikir macam-macam. Yang penting suamimu tidak kenapa-napa. Sekarang kamu kabari Umi tentang kejadian ini dan kita segera berangkat ke rumahmu." Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya segera mengirim pesan ke Umi. "Assalamualaikum
Tadi Mas memberi kabar kalau sudah di rumah. Anehnya, Mas menemukan ular hitam di tangga. Ima heran, kenapa bisa ada ular bertepatan dengan jadwal rukyah kita ya? Isi pesanku untuk Umi. Tidak lama kemudian Umi membalas pesanku. Waalaikumsalam Mbak, itu namanya gangguan yang berusaha menakut-nakuti kita. Tolong jangan goyah dan jangan takut. Ba'da asar, kita tetap rukyah syar'i Dedek sesuai rencana. Baik bismillah, balasku. Sambil menggendong gendis yang saat itu masih tertidur pulas, aku segera naik ke mobil. Bismillah, semoga semuanya berjalan lancar, doaku dalam hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.